Halo sahabat Dhamma, Namo Buddhaya. Kami dari Yayasan Lokutra Dhamma ingin memperkenalkan Rumah Asuh Lokutra Dhamma. Apa sih Rumah Asuh Lokutra Dhamma? Dengan ini kami akan memberikan penjelasan misi dan misi kami adalah Sekolah Asuh Lokutra Dhamma didirikan dengan tujuan agar banyak anak didik yang dapat bertumbuh dengan cara mempelajari Buddha Dhamma dan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam beberapa bahasa. Anak-anak didik ini akan dipersiapkan menjadi misioneri ajaran Buddha di masa depan, baik dalam penyebaran Dhamma di Nusantara maupun di seluruh dunia. Hal ini bertujuan agar Dhamma tetap lestari sampai generasi-generasi yang akan datang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk semua makhluk. Sekolah Buddhis Lokutra Dhamma adalah lembaga pendidikan non-formal yang dikelola oleh Yayasan Lokutra Dhamma. Melalui sekolah Buddhis yang kami kelola, kami berupaya memperkenalkan dan melatih anak didik untuk belajar pelajaran secara umum dan khusus seperti 1. Buddha Dhamma, 2. Meditasi, 3. Bahasa Pali, Inggris, Mandarin, Myanmar, dan lain-lainnya, 4. Komunikasi dan psikologi, 5. Anatomi tubuh, 6. Teknologi atau teknik, 7. Matematika, akuntansi, 8. Tata busana dan tata boga, 9. Olahraga, 10. dan lain-lain. Yang akan mereka pelajari adalah Buddha Dhamma, Kitab Suci Tipitaka, riwayat para Buddha dan siswa-siswa Buddha, dan semua yang berhubungan dengan semua ajaran Buddha, agar mereka memahami literatur asli ajaran Buddha. Mereka memiliki pengetahuan tentang Buddhism secara mendalam, yang akan menjadi bekal dalam pengemban tugas sebagai misioneri membabarkan ajaran Buddha ke seluruh penjuru dunia. Meditasi. Adapun tujuannya agar anak-anak didik lebih tenang menghadapi semua masalah, karena memiliki mental cinta kasih yang besar, memiliki rasa cinta kasih dan welas asih yang akan menjadi landasan mereka dalam bertindak, selalu mempertimbangkan kebahagiaan semua makhluk dalam setiap tindak tanduknya, serta membuat pikiran mereka menjadi lebih terbuka. Manfaat selain hal tersebut di atas, agar mereka tidak egois dan tidak cepat marah atau emosi, tidak penuh kebencian, iri hati, dan dengki, tetapi akan menjadikan mereka orang yang penuh cinta kasih dan berwawasan luas. Anak-anak yang dibekali mental cinta kasih akan lebih peka dan lebih peduli kepada lingkungan di sekitarnya. Dimanapun mereka hadir, mereka akan menjadi pembawa kedamaian. Pengetahuan bahasa Pali, Inggris, Mandarin, Myanmar, dan lain-lain, menguasai 5-10 bahasa. Menguasai banyak bahasa tentu akan memudahkan mereka mengemban misi menyebarluaskan Buddha Dhamma. Kemampuan bahasa, khususnya bahasa Pali dan Myanmar, membuat mereka lebih mudah memahami berbagai pesan Dhamma yang ada di dalam kitab suci Tipitaka. Kemampuan bahasa lain memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan Dhamma sesuai dengan bahasa orang-orang yang diajak berkomunikasi. Kemampuan menguasai bahasa tentu akan memudahkan komunikasi dan pesan Dhamma akan tersampaikan dengan baik. Pesan Dhamma sering tidak tepat karena dalam penyampaian tidak menggunakan bahasa yang dimengerti pendengarannya. Dalam keadaan ini dibutuhkan bantuan penerjemah, dan terkadang penerjemahnya tidak begitu mengerti Dhamma, akan menyebabkan pesan Dhamma tidak tersampaikan secara sempurna. Pengetahuan umum, komunikasi dan psikologi. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ilmu psikologi publik membuat penyampaian pesan dari komunikator atau penyampai pesan dengan komunikan penerima pesan berjalan lancar. Kemampuan komunikasi sangat diperlukan agar pesan tersampaikan secara baik. Anatomi tubuh. Bekal ilmu tentang anatomi tubuh yang berhubungan dengan kesehatan akan membantu mereka menyelesaikan permasalahan ringan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga dengan pengetahuan mengenai pola hidup sehat, akan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga dapat membantu orang lain. Teknologi atau teknik. Bekal pengetahuan akan teknologi akan memudahkan hidup kita. Teknologi berkembang sangat cepat. Mau tidak mau, kita semua harus belajar untuk mengerti teknologi agar kita tidak tertinggal. Makhluk hidup yang akan bertahan bukanlah makhluk yang paling kuat,
tetapi yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Tematika akuntansi. Bekal ini diperlukan agar anak-anak dapat menghitung secara akurat dan bisa mengatur dan menghitung berbagai keperluan dalam kehidupan dan dapat mengolah data keuangan secara profesional. Tata busana dan tata boga. Keterampilan di kedua bidang ini dapat membantu dalam kemandirian. Anak didik dapat membuka usaha sendiri atau bekerja pada orang lain dengan bekal di bidang tata busana, menjahit, dan tata boga memasak. Dalam keseharian pun, kedua keterampilan ini membantu mereka dalam berpenampilan di depan umum dan menghemat pengeluaran, dapat memasak untuk kebutuhan keluarga dan menjahit pakaian sendiri. Olahraga tentu bermanfaat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh serta mengurangi resiko terkena penyakit. Sekolah Buddhis Lokutora Dhamma sendiri dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Kami akan terus berupaya menyediakan fasilitas yang memadai. Kami berharap generasi penerus ini sangat bersemangat mengikuti aneka kegiatan di sekolah yang akan kami selenggarakan. Antusias mereka akan menjadi pendorong semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik semampu kami. Berkenaan dengan biaya operasional, kami Sekolah Buddhis Lokutora Dhamma mengandalkan kesadaran para donatur tidak tetap yang berdana secara sukarela, sehingga untuk prosesnya berjalan agak lambat dan belum maksimal. Kami sangat berharap kebutuhan kelengkapan alat penunjang kegiatan belajar mengajar yang kami perlukan dapat segera terrealisasi. Adapun tujuan pengajuan dana operasional Sekolah Buddhis Lokutora Dhamma adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan siswa akan dapat bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya secara maksimal. Kami berharap fasilitas yang memadai dan program belajar yang menarik akan mendorong siswa belajar lebih tekun dan bersemangat dalam melaksanakan Buddha Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi inspirasi di lingkungan keluarga, wihara, dan masyarakat di sekitarnya. Waktu pelaksanaannya, kegiatan penggunaan dana bantuan sekolah Buddhis ini akan kami alokasikan pada tahun pelajaran 2021-2022. Sekolah Lokutora Dhamma hadir untuk membantu anak-anak dari keluarga yang tidak mampu agar tetap bisa mendapatkan pendidikan. Sekolah Lokutora Dhamma akan membantu anak-anak Buddhis yang mengalami keterbatasan ekonomi. Sekolah Lokutora Dhamma akan menyediakan akses pendidikan kepada sekitar 30 anak. Segala keperluan mereka disediakan oleh Lokutora Dhamma. Mereka akan tinggal di sana, orang tua tidak perlu memikirkan biaya pendidikan. Mereka akan bersekolah hari Senin sampai Sabtu. Lamanya masa pendidikan sekitar 10 tahun. Anak-anak dibekali aneka ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka kelak. Salah satu tujuan didirikan sekolah ini adalah untuk melahirkan anak-anak Buddhis yang berkualitas dan juga dapat turut serta memajukan Dhamma Buddha. Selain ilmu dan keterampilan yang diharapkan dapat menjadi bekal kehidupan mereka, mereka juga mendapat pendidikan agama Buddha. Pengetahuan Dhamma ini menjadi bekal bagi mereka untuk ikut mengembangkan Buddha Dhamma, membabarkan Dhamma dengan memberikan Dhamma Desana. Mereka akan menjadi ujung tombak pembabaran Dhamma. Kami mengharapkan bantuan kepada donatur untuk terlaksananya Rumah Anak Asuh Cinta Kasih Lokutora Dhamma. Biaya yang kami butuhkan kira-kira 1 miliar, yaitu mencangkup biaya sewa rumah, biaya listrik, biaya air, biaya guru pembimbing, biaya makan sehari-hari, biaya perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang mau turut serta membantu mengembangkan Sekolah Anak Asuh Cinta Kasih Lokutora Dhamma, bisa mengirimkan dana ke rekening BCA atas nama Yayasan Lokutora Dhamma. Anumodana atas perhatian Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Semoga Sekolah Anak Asuh Lokutora Dhamma berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua.